Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua. Yaitu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Dengan sehat zahir dan batin, maka segala aktivitas akan lancar kita laksanakan. Terutama itu aktivitas beribadah kita kepada Allah, seperti melaksanakan sholat, zikir, dan lain-lainnya. Berjumpa kembali di channel saya, Zon Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini saya ingin berbagi ilmu, yaitu tentang racikan minyak oles. Minyak oles ya. Minyak oles seperti ini. Tentu kalau kita melihat ini, tentu kita ingin tahu bagaimana isinya. Kalau kita melihat kulitnya saja, berarti kita ingin tahu bagaimana isi yang ada di dalam kulit itu. Jadi kalau cuma kita menemukan kulit saja, tidak tahu isinya, maka kita akan bingung ya. Penasaran kita, apa sih isinya itu? Apa isi kulit itu yang dibungkus oleh kulit itu? Jadi di sini saya akan memperkenalkan dulu kandungan ataupun komposisi minyak ini ya, minyak yang ada di dalam botol ini. Pertama sekali saya akan memperkenalkan yaitu jenis pohon bakau ataupun mangrove, dalam bahasa Latinnya begitu, mangrove ya. Cuma banyak lagi nama-namanya. Kalau di tempat daerah saya ini dinamakan pohon perta. Pohon perta ya. Mungkin di daerah lain lagi namanya. Mengapa tumbuhan ini hidupnya di pesisir? Di pesisir, yaitu di air asin. Mungkin hampir seluruh pantai di Indonesia ada tumbuhan ini. Mangrove ini ya, jenis mangrove ini tergolong mangrove. Itu coba kalau bahasa daerah, bahasa sini dikatakan perta. Nanti kita apakan. Setelah itu kita membutuhkan daun sirih, seperti ini ya, sirih selasih. Ini dia sirih selasih ya. Nanti kita akan meracik, bagaimana cara kita meraciknya. Sirih selasih. Oke, sudah 2. Setelah itu kita menggunakan lengkuas, bumbu dapur. Lengkuas ini panas, panas ya. Apabila kita oleskan, umpamanya kita punya ada panu gitu ya, kadang dia akan sembuh karena panasnya lengkuas ini. Cuma panas ini bisa diredam nanti dengan kita campur minyak. Setelah itu di sini ada bumbu dapur lagi. Ini kulit kayu manis. Ini kulit kayu manis ya, yang sangat besar sekali manfaatnya bagi kesehatan kita juga ya. Setelah itu keladi tikus. Keladi tikus ini umbinya maksudnya ya, umbi keladi tikus. Jadi kalau kita mau memakai untuk obat keladi tikus ini, maka carilah dahannya itu ataupun pohonnya yang suka dimakan oleh ulat ataupun belalang. Ini memang gatal ya, tapi gatalnya bukan gatal maksudnya tidak berbahaya begitu gatalnya ya. Mengapa? Ini juga sering dimanfaatkan, yaitu untuk dengan diracik lagi, yaitu untuk penyakit kanker katanya, bahkan untuk yang lain-lainnya. Ini dikatakan umbi keladi tikus seperti ini. Ini ya. Ini. Jadi kadang warnanya ada yang putih dan ada yang kuning. Kita sini menggunakan yang kuning. Itu memang pedih ya. Ini pedih, gatal ya. Gatal. Apabila kita oleskan seperti ini, dia akan gatal. Inilah manfaat gatal nantinya. Karena gatal inilah nanti yang akan membangunkan urat ketika kita oleskan di tongkat sakti kita. Dia rasanya
seperti mana kita katakannya, pokoknya gatal lendirnya ini, sebab dia ini ada lendir ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gatal. Tapi insya Allah gatalnya hanya sebentar. Nah, ketika habis gatal itu maka dia seperti bengkak begitu ya. Nah, tapi aman, tidak apa-apa ya. Nah, ini sudah mulai terasa dia cenut-cenut, cin begitu ya. Nah, itu. Jadi apalagi setelah itu ini dia. Ini adalah yang dikatakan cabai Jawa, ataupun yang dikatakan yaitu cabai jamu. Inilah dia cabai Jawa. Nah, itu aman tidak? Ini rasanya getir ya. Getir. Boleh kita makan? Boleh, tentu boleh ya. Boleh kita makan, cuma rasanya pedas ya. Pedasnya lain ya, bukan seperti cabai kecil, namun dia getir ketika masuk ke dalam mulut kita. Ini juga sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk membantu nanti membengkakkan urat yang ada di tongkat sakti kita. Cabai Jawa tadi ini ya, ini jenis merica-mericaan ataupun sirih-sirihan buahnya ya. Aman tidak? Tentu aman. Ini kita makan tidak apa-apa ya. Tapi jangan dengan ini ya, ini kalau belum kita olah nggak boleh dimakan, sangat gatal sekali masuk ke tenggorokan kita. Dia ini hampir sama pedasnya seperti lengkuas ya. Lengkuasnya aman tidak? Tentu aman. Tentu aman kita makan. Terlebih-lebih daun sirih ya. Daun sirih juga ketika kita makan juga aman. Ini juga boleh ya. Nah, ini rasanya asin dan pelat. Baik. Lalu kita apakan semua barang ini, bahan ini yang ada yang setelah saya sebutkan satu persatu namanya. Semuanya ini kita jemur ya. Tentu kalau lengkuasnya kita rajang sedikit seperti ini. Kita rajang ya, sebab mengapa? Lengkuas itu lihat ya. Nah, lihat. Setelah itu kita jemur. Kita jemur terik matahari, sudah agak layu. Boleh kita proses penghalusan. Boleh dengan cara ditumbuk ya. Lalu setelah itu, oh ya, saya lupa ya, maaf ya para pemirsa. Juga kita sediakan minyak kelapa. Ini termasuk bahan baku, bahan utamanya juga ya. Manfaat minyak kelapa itu sebagai pelumas ya, dan juga untuk meredam rasa gatal yang ada di keladi tikus ini, dan juga rasa panas yang ada di lengkuas ini. Nah, tadi setelah semua ini kita gongseng juga boleh, kita jemur, setelah itu kita haluskan, baru kita tanak ataupun kita masak dengan menggunakan minyak makan. Nah, itu ya. Nanti dia akan berubah hitam. Mengapa? Di dalam daun perta ini ada getah ya. Nah, ini getah, dia nanti akan keluar getahnya, maka dia akan berubah warna seperti ini. Inilah dia minyak oles ya, minyak oles. Nah, itu ya. Tapi minyak oles ini hanya untuk membangkitkan urat dan juga menambah semangat kita ketika kita oleskan ya. Kalau kita gunakan, pertama sekali kita harus terlebih dahulu kita kocok. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita oleskan ke tongkat sakti kita. Nah, ini ya, coba lihat para pemirsa. Memang dia sebenarnya reaksinya agak lama ya. Ini perhatikan, ini uratnya tidak ada. Nah, ini uratnya tidak ada, belum bangun ya. Nah, boleh diperhatikan secara seksama. Setelah itu kita oleskan minyak ini. Dia dalam hitungan menit nanti uratnya akan bangun. Nah, apakah ini bisa membesarkan dan memanjangkan? Jadi jujur saya katakan, minyak yang saya ramu ini ya gitu ya, dia hanya memberi efek, yaitu membangunkan urat. Membangunkan urat di tongkat sakti kita. Nah, ini ya, seperti nanti ini aromanya lumayan ya. Nah, itu dia akan bangun uratnya. Nah, itu seperti ini juga. Coba perhatikan.
yang sudah saya kasih tadi, ladi tikus tadi. Nah itu ya, juga dia seperti memerah dan agak membengkak sedikit uratnya begitu ya. Nah, ini juga sudah mulai bangun. Perbedaannya antara ini yang belum dikasih minyak dan ini yang sudah dikasih minyak. Nah, boleh lihat ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga ini bermanfaat. Jadi kalau para pemirsa ya tidak bisa meraciknya, boleh dihubungi saya dengan nomor WhatsApp ataupun nomor kontak saya 0853 5862 5242, atau juga nanti boleh komen di kolom komentar ataupun di kolom komentar YouTube ya gitu ya, channel YouTube. Nah, itu. Jadi demikian kebersamaan kita. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.